peraturan terbaru YouTube tentang video spam yang dirilis sejak Februari 2019 lalu itu rupanya di tahun 2020 ini mulai gencar diberlakukan. Nah, sesuai buku panduan YouTube pemula ya, di Pusat Bantuan YouTube, inti dari kebijakan YouTube yang baru 2020 tentang video yang dianggap spam adalah konten kreator tidak diperbolehkan memberi tautan atau link yang menuju ke situs lain. Nah, akibat dari penerapan peraturan baru YouTube 2020, salah satu konten di channel ini kena hapus YouTube. Penting diketahui regulasi kebijakan YouTube yang baru sebagai berikut. Jadi peringatan atau teguran pertama aktif selama 90 hari. Jadi sanksi tidak bisa melakukan aktivitasnya YouTube selama 1 minggu. Jika dalam kurun waktu 90 hari tersebut itu masih melakukan pelanggaran lagi, berarti pelanggaran yang kedua, itu tidak bisa nge-YouTube selama 14 hari dan tidak bisa upload video streaming selama 90 hari. Nah, kalau masih melakukan pelanggaran juga, berarti pelanggaran yang ketiga, maka ya selamat tinggal channel aku. Jadi berikut ini kasus video spam yang baru saja saya alami ya, nanti bisa kita petik kesimpulan dan beberapa solusinya. Jadi kronologinya itu begini. Jadi dalam video tutorial yang diupload itu kan perlu menginformasikan alamat atau URL atau link suatu situs. Ya, maka saya tulis di deskripsi video tersebut. Kemudian 140 hari setelah upload video tersebut itu dapat surat peringatan dari YouTube. Katanya kalau dalam 90 hari ke depan masih melanggar kebijakan YouTube akan kena sanksi, nggak bisa nge-YouTube selama seminggu. Ya, maka secepat kilat deskripsi video itu ya langsung saya edit tuh. Jadi menghapus link eksternalnya yang diblokir oleh YouTube, penampakannya itu ya seperti ini. Terus ya maksudnya itu kan supaya aman, menghilangkan jejak pelanggaran yang ada. Tapi ironisnya 2 hari kemudian, berarti di hari ke-142 itu di aplikasi YouTube itu malah muncul notifikasi ya kayak gini nih. Nah, jadi di situ setelah saya telusuri ternyata isinya sebuah pemberitahuan bahwa konten tersebut telah dihapus oleh YouTube. Ya akhirnya ya saya kan sedih tuh. Jadi ya murung ya, karena setelah dicek benar-benar video tersebut sudah tidak bisa diakses lagi atau udah dihapus sama YouTube ya. Dan saya juga mendadak pusing karena ya lagi banyak hutang kan, bokeh pula, terus juga jadi nggak doyan makan ya, karena memang nggak ada yang dimakan sih gitu. Jadi ya berasa habis, kulkas kosong, kontrakan belum bayar, kredit motor juga nunggak udah 2 bulan, token listrik juga udah empty, terus juga ya banyak hal-hal lainnya lah yang bikin saya sedih itu ya. Jadi makanya kalau malam juga nggak bisa tidur gitu ya, karena memang lagi banyak nyamuk sih. Jadi ya daripada puyeng gitu kan ya, akhirnya ya saya bikinlah tutorial ini. Sehingga bagaimana cara mengatasi konten video yang kena razia peraturan YouTube terbaru 2020 tentang video spam. Jadi ya duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan dari mulut. Ya kira-kira ya kayak orang mau beranak gitu deh. Jadi ya lalu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya isi doanya terserah, bisa Anda karang-karang sendiri. Kemudian buka email pemberitahuan pelanggaran kebijakan YouTube yang baru tersebut. Nah, di situ kan ada opsi tuh, langkah lanjutan untuk melakukan naik banding atau proses banding atas dakwaan video spam yang dimaksud tersebut. Ya, tapi ya protes ini juga
nggak menjamin gitu kan video tersebut bisa bebas dari sangkaan tersebut gitu. Jadi ya kalau saya sih ya mending pasrah aja, terima nasib, banyak-banyak bersabar, karena orang sabar kan jidatnya lebar. Namun yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Jadi ya langkah pencegahan supaya jangan terjerat lagi oleh peraturan YouTube terbaru 2020 mengenai video spam. Jadi ya pertama, secara periodik itu rajin ngecek email. Barangkali ada informasi penting terkait situasi dan kondisi tentang channel kita gitu. Jadi kan kalau semakin cepat diketahui itu suatu permasalahan ya, maka semakin baik juga untuk mensolusikannya. Nah, yang kedua, ya sebaiknya tidak menuliskan URL atau link atau alamat situs lain di deskripsi video, kecuali link video berkaitan dengan video-video kita lainnya di YouTube ya, atau mungkin sebuah tautan yang memang terintegrasi dengan YouTube ya, misalkan apa itu Tap Buddy gitu, ataupun mungkin ya alamat Google itu, dan ya beberapa URL atau alamat-alamat lain yang memang ada koneksitas dengan pihak YouTube. Tapi ya menurut saya amannya sih ya, kalau memang terpaksa gitu harus menginformasikan atau memang kita memberi informasi sebuah URL situs ya, maka ya sebaiknya situsnya diucapkan aja pada narasi video, dan URL-nya itu ditulis aja di videonya itu ya. Contohnya kayak gini, jika Anda penasaran dengan blog saya, alamatnya ada di bawah ini ya. Semoga selamat sampai tujuan dan mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir dari resiko pelanggaran kebijakan YouTube mengenai video spam ya. Namun jika terlanjur udah pernah nulis tuh URL atau link eksternal suatu situs di deskripsi video, ya sebaiknya segera dihapus saja deh, biar aman gitu kan, mumpung belum kena tilang elektronik YouTube. Ketiga, bila ingin menambahkan hashtag di deskripsi video, maka pergunakan aja secara wajar. Jadi hashtag yang benar-benar relevan dengan video kita, jangan bikin clickbait. Terus juga jumlah hashtagnya itu tidak lebih dari 15 hashtag. Jadi ya baiklah, sosialisasi peraturan terbaru YouTube tentang video spam. Semoga bermanfaat. Bila ada hal yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Namun jika video tutorial ini justru malah memberikan efek mendadak hipertensi, bingung dan pusing ya, maka dapat Anda konsultasikan di bidan terdekat. Terima kasih.